Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pun kabeh pun pakaruhun hampura kami rek ngajelaskeun hiji persoalan dina raraga nyiapkeun atawa nyambut sebang Indonesia. Ibu bapak, teman-teman semuanya, saya senang sekali sore ini semakin dinamis diskusinya. Ternyata mimpi saya beberapa tahun yang lalu yang saya sampaikan kepada Muktabah, tolong dong di sini ini jadikan tempat untuk kajian rutin tentang apa saja, tidak harus soal budaya. Dan ternyata Pak Andra memerintahkan Kang Rohdi dan kawan-kawan untuk menginisiasi ini. Alhamdulillah kita sejak 2 minggu sudah ya melakukan diskusi semacam ini. Mudah-mudahan ke depan lalaunan supaya ulah hadeuteun aya kipas angin atau naon. Ya, apapun. Ya, mudah-mudahan. Yang jelas ini adalah tempat kita untuk nyawala. Inilah sawala budaya. Ya, kita berdiskusi tentang banyak hal. Salah satunya adalah soal Sebang Baduy. Ibu bapak sekalian, ada banyak tadi pendapat terkait dengan eksistensi masyarakat Baduy. Yang harus kita pahami semua di awal adalah Baduy itu terdiri dari 2 kelompok. Yang satu tugasnya bertapa di Wiwitan, yang satu lagi ngajagaan nutapa di Wiwitan. Nutapa di Wiwitan adalah orang Tangtu, orang Baduy jero alias orang Baduy dalam, yakni orang Cigesik, Cibeo dan Cikartawan. Oleh karena itu mereka tugas hidupnya ya tidak merusak alam, tidak merubah perilaku, nyeun imah teh diratakeun heula taneuhna, sesuaikeun bajeng kaayaan alam, teu ngabulak-balikeun taneuh dan seterusnya. Kamana men dinyeker, kudu ngatruk. Sementara orang Baduy luar adalah menjaga orang yang bertapa. Wajar ketika orang Panampi atau Baduy luar lebih longgar komunikasinya dengan masyarakat luar Baduy. Nah, ada banyak kearifan lokal, tadi Kang Indra sudah singgung di awal, betapa nilai-nilai lokal itu atau local wisdom itu hanya jadi ya ibarat sesuatu yang didenge teu diceulian. Ya kan? Prinsip-prinsip hidup tadi lojor temenan dipotong, penuh temenan disambung dan seterusnya. Itu kita tidak manai. Kalau kita manai, oh ternyata hiduplah dengan jujur kalian. Gitu. Nah, terus soal pesan-pesan yang disampaikan oleh lembaga adat pada saat Seba Baduy yang disampaikan oleh Tanggungan 12 misalnya, itu setidak-tidaknya ada 3 poin utama yang mereka selalu sampaikan. Woi dulur-dulur, baik itu pemerintah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Gubernur Banten yang punya kewenangan, tolong jaga alam, tolong hutan-hutan itu dijaga, gunung-gunung ulah dilebur, lebak-lebak ulah diruksak. Tapi oleh kita hanya didenge teu dicelian. Tetap aja berlangsung. Sekarang Blok Rangkas itu sejak 10-an tahun yang lalu kita dengar bagaimana pihak luar negeri ingin melakukan eksploitasi terhadap alam yang ada di sekitaran Baduy, dan itu mengkhawatirkan sekali. Nah, tentang poin berikutnya, Baduy katanya tadi disampaikan, biji mangsa Baduy makan merangan orang Banten. Ya Allah, dulur-dulur, di Baduy itu jangankan membunuh, meneteskan darah dari sesama temannya pun itu adalah larangan, pantangan yang luar biasa. Ketika bercanda, kemudian Kang Ibu misalnya saya pegang tidak disengaja, kemudian dia meneteskan darah, maka saya harus dihukum adat. Jangankan membunuh. Makanya ketika peristiwa Sadim dulu, kata orang Baduy, kami posisi ayeuna bingung temanggih tuntung, susah temanggih lebah. Saking nggak pernah terjadinya di Baduy ada pembunuhan, sehingga kita coba advokasi dengan teman-teman sampai menghadirkan ahli hukum adat dari Malang, kemudian teman-teman dari Australia kita hadirkan untuk bagaimana agar Sadim ini sudahlah cukup hukum adat, jangan juga dia diterapkan hukum positif. Dan akhirnya waktu itu hanya 7 bulan 8 hari Sadim divonis, dan di hari vonis itu dia keluar.
Yang jadi beban buat Sadim adalah bukan hukuman penjara. Bagi dia enak, nggak disuruh apa-apa. Tapi yang jadi beban utama adalah hukum adat. Sampai meninggalnya dia sebelum selesai menjalankan hukuman adat. Yang ketiga, poin yang sering saya dengar, tiap tahun saya coba cermati. Yuk, paduduluran harus dijaga. Gitu. Jadi tegakkan hukum setegak-tegaknya. Jaga lingkungan alam dan ayo kita memuliakan kehidupan dan memanusiakan manusia. Itu intisari yang saya coba terjemahkan selama ini dari pesan-pesan yang disampaikan oleh Tanggungan 12 anu ngomong nang nyorocos kayak gitu. Nu mata kami menang titipan tiada tunggal mata kami dan seterusnya. Nah, kemudian berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah bahwa ini adalah salah satu event budaya. Kenapa tidak kita undang Pak Menteri Kebudayaan, mudah-mudahan Pak Gubernur bisa menandatangani. Undang aja Pak Menteri Kebudayaan, kan sekarang ada Menteri Kebudayaan khusus, ya kan? Biar hadir Pak Fadlizon. Itu juga bagian dari ikhtiar kita kalau memang ingin Baduy ini sebagai warisan yang hidup, yang sebuah peradaban yang masih bertahan dibandingkan dengan komunitas adat lain di Nusantara ini. Baduy yang masih eksis, padahal dari ibu kota negara cuma berapa ratus kilometer, tapi mereka karena memang sengaja mengasingkan diri, bukan masyarakat terasing yang dulu dikategorikan oleh Departemen Sosial sebelum Kementerian Sosial itu sebagai salah satu masyarakat terasing. Saya bilang kalian salah, mereka bukan masyarakat terasing, tapi mereka adalah masyarakat yang mengasingkan diri. Kenapa? Merasa mendapatkan titipan. Sehingga yang disampaikan oleh Kiani tadi, ada perjanjian antar Sultan dengan Pun Lanting, pertemuannya juga di Birit Lewi kada Tuan di Pak Kandangong, di situ disebutkan banyak hal. Ya. Nah, Ibu Bapak dan dulur-dulur sekalian, soal kita minggu depan menyambut mereka, hal-hal yang stereotip tadi tolong kita coba hindari. Memaknai apa yang menjadi pantang ulah pamaling ayah di Baduy tentu tidak bisa gegabah. Wajar pula ketika Kang Ocit begitu mau skripsi ilmiah nanya ke orang Kanekes, nah dia tianunya, banyak itu, bung hadiah baik. Karena apa? Dewasa, dia tidak punya kekuasaan untuk menjelaskan itu. Ada yang bertugas untuk menjelaskan sesuatu. Nah, hari orang mah apa nyaho-nyaho, itu nyaho-nyaho, ngerasa nyaho. Ya kan? Itu karakter kita nih. Golopok. Sotoy gitu. Jadi ini yang harus kita coba sebetulnya maknai di balik apa yang menjadi pantang ulah pamali yang ada di Kanekes itu. Gitu. Terkait dengan kemajuan teknologi, sebuah keniscayaan. Karena pada prinsipnya semua komunitas sosial di belahan bumi manapun pasti akan mengalami perubahan sosial. Tak terkecuali Baduy Dalam. Meskipun di Baduy Dalam perubahannya relatif evolusioner. Baduy luar lebih revolusioner. Urang mah lebih parah. Arak doang kayak narana cara ngegunting rambut dia set ilu. Demi Moore gitu. Baju muslim laut ilu seketika dan seterusnya. Itu kita. Orang Baduy relatif lebih evolusioner. Sungguh pun tadi teknologinya memang wajar ketika Kang Yani datang ke dinas Kominfo itu di sana nomor ponsel atas nama orang Kanekes itu sudah 9.000 yang aktif dan sekian persen saja yang dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, menjual hasil tenunan, kerajinan dan seterusnya. Selebihnya bermedsos. Makanya saya mungkin bagian dari seperti halnya Kang Roheni di kalangan anak muda Kanekes Baduy, kami diantaranya orang yang dibenci gitu. Si larangan bahan itu nang kikieuan, nonjol-nonjol kecantikan. Kenapa ambu-ambu Baduy tidak ikut sebar? Karena ibu-ibu itu dimuliakan, perempuan itu dimuliakan, kayak cicing diburi. Dulu kita datang itu dia hanya penok di dekat dapur. Ibu-ibu atau kalangan perempuan itu yang menerima tamu adalah laki-laki. Sekarang awalnya yang eksis karena tadi, jangankan mereka, orang kita aja kalau sudah terobsesi itu gila. Ini dikenal jutaan orang, ratusan ribu orang, ingin eksistensi diri. Tadi teh ingin kasohor, pujian, tambah lagi orientasi materi, gitu kan. Terlalu banyak orang yang sudah mengeksploitasi Baduy.
Bagaimana kasus madu palsu yang saya lakukan investigasi sampai beresnya, itu mengatasnamakan Baduy miliaran rupiah, meskipun penegakan hukumnya tidak tegak. Jadi ibu bapak sekalian, minggu depan kita sambut dulur-dulur orang Tika Nekes, yaitu sambut dengan cara kita yang paham tadi, sampaikan yang memang mereka aspirasikan ataupun akomodir yang mereka memang inginkan, bukan yang kita inginkan, bukan versi kita. Tentu Kang Rohendi sudah berkomunikasi dengan Jaro Tanggulan 12, dengan Jaro Pamarentah, dengan Sekdes mungkin. Saya juga tentu saja intens komunikasi dengan sejumlah tokoh, bagaimana agar mulai tahun ini kita benahi lagi makna Seba Baduy itu, karena harus dibedakan juga Seba dengan Sabah. Baduy dalam hal lain menginginkan tidak dijadikan sebagai objek wisata. Karena itu tahun 2007 saya bersama almarhum Kabudi Prakosa, almarhum Neli Wahyudin bertiga diminta oleh lembaga adat untuk menyusun Perdes Sabah Budaya Baduy. Maka lahirlah Perdes nomor 1 tahun 2007 tentang Sabah Budaya Baduy. Yang itu harus direvisi lagi karena jumlah kampungnya sekarang bertambah, pintu masuknya juga sudah banyak. Tetapi kita musyawarahkan lagi dengan lembaga adat mana pintu yang tidak boleh untuk keluar masuk, karena ada sejumlah titik yang wayahan Allah kadinya. Bagaimana orang sekarang, terakhir saja saya ke sana dari Cijahe. Ya, itu banyak orang Chinese, ini bukan soal ini ya, karena memang amanah tadi diberi lebih kada tuan, wayahan Allah tangtu ulah kembali dalam orang-orang yang asing itu. Karena mereka diantaranya punya misi untuk soal agama. Ini yang saya benci gitu dari kelakuan mereka yang sok dermawan tapi ujung-ujungnya merayu mereka untuk kepentingan. Saya kira itu saja dari saya, Kang Rohendi. Punten karena waktunya memang terbatas, sebentar lagi kita maghrib. Cuma saya ada bisikan tadi di sebelah kanan saya, ada seseorang yang ingin membacakan puisi. Mangga. Kenta. Ya, kalau